Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Halimah Malisu. Dalam video saya kali ini, saya akan membahas mengenai promosi kesehatan pada tingkat promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif mengenai masalah COVID-19. Sebelum saya membahas inti pembahasan saya akan membahas sedikit mengenai definisi COVID-19 dan definisi promosi kesehatan. Langsung saja. Yang pertama yaitu definisi COVID-19. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Hal ini merupakan virus baru dan penyakit yang sebelumnya tidak dikenal sebelum terjadi wabah di Wuhan, Tiongkok pada bulan Desember 2019. Virus ini merupakan virus yang sangat cepat menyebar hampir ke semua negara termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan saja. Kemudian, definisi promosi kesehatan. Promosi kesehatan merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat melalui proses pembelajaran dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat agar mereka dapat menolong dirinya sendiri serta mengembangkan kegiatan yang bersumber daya masyarakat sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat dan didukung oleh kebijakan publik yang berwawasan kesehatan. Baik, itulah tadi sedikit pengantar dari video saya. Langsung saja kita ke materi inti. Yang pertama yaitu promosi kesehatan pada tingkat promotif mengenai masalah COVID-19. Pada promosi kesehatan pada tingkat promotif ini, sasarannya yaitu masyarakat yang sehat, di mana tujuannya yaitu untuk meningkatkan kesehatan mereka agar tidak terinfeksi COVID-19. Hal yang bisa kita lakukan pada promosi kesehatan pada tingkat promotif ini yaitu yang pertama, kita bisa memberikan pengetahuan atau edukasi kepada sasaran mengenai COVID-19. Edukasi yang saya maksud di sini yaitu kita bisa menjelaskan kepada masyarakat mengenai apa sih definisi COVID-19, apa gejala serta bagaimana pencegahan dan bagaimana penularan serta pengobatannya. Yang kedua yaitu kita memberikan contoh kepada sasaran mengenai cara untuk mencegah diri sendiri atau keluarga agar tidak terinfeksi COVID-19. Serta kita memberikan arahan apa saja yang bisa kita gunakan agar kita terhindar dari COVID-19 tersebut. Yang ketiga yaitu kita mengajarkan kepada masyarakat atau sasaran untuk melakukan perilaku hidup sehat dan bersih atau PHBS agar bisa menjaga kesehatan diri dan keluarga. Yang keempat yaitu kita memberitahukan bahwa untuk saat ini sebaiknya melakukan seluruh aktivitas di dalam rumah. Misalnya pekerjaan bahkan beribadah sebaiknya dilakukan di dalam rumah dulu. Selanjutnya, promosi kesehatan pada tingkat preventif mengenai masalah COVID-19. Pada tingkat preventif ini sasarannya yaitu masyarakat yang beresiko tinggi terkena virus COVID-19, tujuannya yaitu agar menghindari mereka dari terpaparnya COVID-19 dan agar mereka tidak jatuh sakit. Hal yang bisa kita lakukan pada tingkat preventif ini yaitu yang pertama, kita menerapkan social distancing atau jaga jarak dengan orang lain, terutama yang memiliki ciri-ciri terinfeksi COVID-19. Yang kedua yaitu hindari tempat umum yang sedang ramai atau hindari traveling ke luar kota atau ke luar negeri. Mengapa demikian? Kita harus menghindari tempat umum pada saat pandemi seperti sekarang ini. Mengapa demikian? Karena pada saat kita berada di tempat umum, kita tidak tahu apakah orang yang berada di dekat kita sehat atau sudah terinfeksi COVID-19. Dan di mana apabila kita berada di luar ruangan bisa saja kita terinfeksi COVID-19 yang mana kemudian kita pulang ke rumah dan membawakan virus kepada keluarga kita yang tersayang. Kemudian mengapa saya mengatakan hindari traveling keluar atau ke dalam kota? Karena kita tidak mengetahui apabila virus COVID-19 itu bisa menginfeksi tubuh kita pada saat perjalanan menuju tempat wisata yang hendak kita tuju. Yang ketiga yaitu mulai menerapkan PHBS atau pola hidup sehat dan bersih. Pola hidup sehat dan bersih di sini kita bisa mulai dengan hal kecil, misalnya rajin mencuci tangan
sebelum makan, sesudah makan, setelah buang air kecil, dan setelah buang air besar. Dan terutama pada saat kita berada di luar ruangan, sebaiknya pada saat kembali ke rumah, sebaiknya kita melakukan cuci tangan dengan bersih. Apabila kita berada di luar ruangan, yang bisa kita lakukan apabila tidak ada sabun yang bisa kita gunakan untuk mencuci tangan, kita bisa menggunakan hand sanitizer yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, yang sudah memiliki izin pengedarannya. Selain melakukan cuci tangan, kita juga harus menjaga pola makan kita. Kita harus mengonsumsi makanan yang memiliki vitamin yang tinggi. Selain mengonsumsi makanan yang memiliki vitamin yang tinggi, kita juga harus rutin berolahraga agar menambah kekebalan tubuh kita agar tidak mudah sakit dan tidak mudah terinfeksi COVID-19. Kemudian, jangan sembarangan menyentuh tempat umum. Mengapa demikian? Karena kita tidak mengetahui tempat-tempat umum apakah bersih atau sudah terinfeksi COVID-19. Misalnya, pegangan tangga, pintu, entah itu pintu minimarket, pintu kantor, atau pintu kendaraan umum. Misalnya, angkot. Berikutnya, yaitu promosi kesehatan pada tingkat kuratif mengenai masalah COVID-19. Pada tingkat kuratif ini, sasarannya yaitu masyarakat yang sudah terinfeksi COVID-19 atau yang sudah menjadi pasien. Tujuannya yaitu agar penyakitnya tidak bertambah parah. Dalam hal upaya kuratif yang diberikan mengenai COVID-19, yaitu dengan menyediakan obat-obatan dan fasilitas yang dibutuhkan oleh penderita COVID-19. Selain untuk penderita yang harus disiapkan juga yaitu APD atau alat pelindung diri untuk para tenaga kesehatan yang menangani pasien COVID-19. Dan terakhir harus menyediakan sarana dan prasarana rujukan yang aman bagi para pasien COVID-19. Yang terakhir yaitu promosi kesehatan pada tingkat rehabilitatif mengenai COVID-19. Pada tahap rehabilitatif ini atau tahap pemulihan, yang bisa kita lakukan yaitu melakukan promosi kesehatan pada tingkat rehabilitatif kepada penderita COVID-19 dalam bentuk motivasi agar penderita yang sudah pulih tidak merasa minder dengan masyarakat di sekitarnya. Dan kita memberikan penyuluhan mengenai COVID-19 agar penderita bisa menjaga kesehatannya dan mengurangi kecacatan yang mungkin terjadi. Kemudian untuk rehabilitasinya sendiri yaitu dilakukan oleh tenaga kesehatan dengan cara memantau pasien yang sudah sembuh untuk mengetahui perkembangan selanjutnya. Baik, itulah tadi video yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.